Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam segmen Tamu Malam Jumat. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Oke, sebelum kita mulai episode kali ini, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai. Pada segmen Tamu Malam Jumat kali ini, ada cerita pendakian mistis dari Gunung Manglayang. Sekilas tentang Gunung Manglayang. Gunung Manglayang merupakan gunung yang berada di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan ketinggian puncaknya mencapai 1818 meter di atas permukaan air laut. Mungkin banyak di antara teman-teman yang asing dengan nama Gunung Manglayang, apalagi kalian yang bukan dari daerah Jawa Barat. Karena belum banyaknya pendaki dari luar daerah Bandung Raya yang mendaki ke gunung ini. Mungkin karena itu juga Gunung Manglayang masih menyimpan banyak misteri di dalamnya. Nama Manglayang sendiri diambil dari kata layang yang berarti terbang. Konon, dahulu ada seekor kuda terbang yang bernama Kuda Sembrani yang sedang melakukan perjalanan udara dari Cirebon menuju Banten. Namun, ketika melintasi Gunung Manglayang, kuda itu terjatuh, terperosok dan terjebak di lereng Gunung Manglayang, tepatnya di daerah yang sekarang dikenal dengan Batu Kuda. Dia tidak bisa melepaskan diri dari semak belukar yang membelit dirinya, dan akhirnya terjebak selamanya di sana dalam bentuk batu yang dapat kalian lihat jika berkunjung ke situs Batu Kuda. Menurut cerita, Gunung Manglayang ini dijadikan tempat untuk melakukan ritual semedi atau bertapa bagi orang-orang yang mencari ilmu kesaktian ataupun dengan tujuan lain. Hal itu juga yang akhirnya menjadikan gunung ini seperti menjadi magnet bagi makhluk-makhluk gaib untuk berdiam. Banyak cerita mistis yang terjadi di gunung ini, mulai dari penampakan kuntilanak ataupun makhluk-makhluk seram lainnya. Bahkan di sini, pendaki sering mengalami kesurupan tanpa sebab. Nah, malam Jumat kali ini ada Kang Fikri yang akan membagikan pengalaman mistisnya secara langsung kepada kita semua ketika mendaki Gunung Manglayang melalui jalur Baru Berem. Jalur yang terkenal mistis dengan medannya yang ekstrim. Langsung saja kita nikmati sajian STMJ kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Yuda Wahyudin dalam segmen Tamu Malam Jumat. Semoga kalian yang sedang mendengarkan atau menonton video kali ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Untuk Sobat Ada Apa Gerangan yang berdomisili di Bandung dan memiliki pengalaman mistis serta ingin berbagi cerita ke segmen Tamu Malam Jumat seperti sekarang, bisa kalian DM ke Instagram Ada Apa Gerangan ataupun Instagram Osram. Nanti tim Ada Apa Gerangan dari segmen Tamu Malam Jumat akan menghadirkan kalian di STMJ setiap malam Jumatnya. Nah, di cerita kali ini ada seorang pendaki namanya Kang Fikri yang pernah mengalami kejadian mistis ketika mendaki Gunung Manglayang via Baru Berem yang berlokasi di Jatinangor. Assalamualaikum Kang Fikri. Ya, waalaikumsalam Kang. Kang, mungkin bisa diceritakan pengalaman Kang Fikri waktu mendaki ke Gunung Manglayang via Baru Berem, seperti apa awal mulanya kejadiannya gitu. Awal
pertama kali saya mendaki Kemang Layang pada tahun 2016 ketika saya masih sekolah SMK kelas 1. Memang saya pernah sekali mendaki Kemang Layang, tetapi melewatinya lewat Batu Kuda yang ada di Cileunyi. Untuk kedua kalinya pendakian saya ingin mencoba ke jalur yang berbeda bersama teman saya yang bernama Kiki. Kiki merekomendasikan untuk melewati jalur Baru Berem yang ada di Jatinangor. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 sore, saya baru sampai ke Jatinangor. Saya awal mula mendaki pukul 6 sore. Nah, udah berapa menit untuk menuju ke puncak, saya itu melihat ada lapangan yang sangat luas gitu. Dan banyak orang yang mendirikan tenda di situ. Nah, saya dan Kiki tuh capek ingin beristirahat. Ya udah, kita beristirahat di situ saja. Ketika saya sedang menyeduh kopi bersama Kiki, selang 10 menit sampai 15 menitan, kok tiba-tiba pada nggak ada gitu, hilang, tenda-tendanya hilang, orang-orangnya hilang gitu. Aneh di situ Kang. Awal mula aneh itu dari situ, aneh gitu. Kok tiba-tiba hilang gitu. Baru juga 10 menit sampai 15 menitan. Paling bongkar tenda sama bersih-bersih setengah jam lah gitu. Ini mah 10 sampai 15 menit udah hilang. Semuanya hilang. Iya, semuanya hilang. Pokoknya semuanya aja hilang. Tendanya hilang, pokoknya sama-sama juga pada hilang gitu. Setelah saya beristirahat, saya memutuskan untuk mendaki lagi ke atas. Setelah 2 jam, 3 jam saya mendaki, kok rasanya aneh gitu. Karena waktu saya di perjalanan, saya melihat kebun. Iya, kebunnya itu pohon-pohon pisang gitu kan. Luas gitu kan. Tapi selama 2 jam, 3 jam tersebut itu rasanya itu kayak keliling-keliling terus gitu dari situ kebun itu. Saya sama Kiki aneh gitu. Kok terus-terusan di sini nggak sampai-sampai. Perasaan saya puncak Manglayang 3 sampai 4 jaman harusnya udah sampai gitu kan. Ini baru 3 jam 4 jam di situ terus-terusan aja dikelilingi kayaknya. Ya udah, kita memutuskan mendirikan tenda di situ karena capek juga, ingin istirahat, itu lapar juga. Nah, ketika saya memberikan tenda ke sekitar pukul jam 10-an, 10 malaman, saya menyeduhkan mie instan, kopi untuk menghangatkan badan dan menghangatkan suasana juga, biar tidak terpikirkan waktu kejadian yang tadi sebelumnya. Ketika saya mau tidur, tiba-tiba si tendanya itu kayak ada yang menggoyangkan gitu. Kayak ada manusia gitu, rame banget, kayak di pasar gitu, rame pokoknya. Waktu saya melihat ke luar, kok nggak ada siapa-siapa gitu, angin juga kecil gitu. Kalau angin kan goyangkan tanahnya beda gitu. Ini mah kayak goyangkan itu sama manusia gitu, digoyang-goyangkan terus gitu. Tapi waktu saya lihat nggak ada siapa-siapa. Gitu. Di situ mulai keanehan yang kedua gitu. Saya mencoba untuk tidur, tapi susah gitu. Sekitar jam 1 atau jam 2-an, saya dan Kiki baru bisa tidur gitu. Karena pikirannya sudah kemana saja. Karena kan tadi melihat keanehan yang sangat aneh lah pokoknya, gak bisa dibayangkan gitu. Nah, keesokan harinya saya dan Kiki memutuskan untuk pergi ke puncak gitu. Karena rasa inginnya ke puncak itu udah pingin banget gitu. Pingin banget karena Kiki juga pingin ke puncaknya gitu. Sekitar pukul 11 siang akhirnya saya dan Kiki sampai di puncak. Di situ saya merasa lelah banget. Lelah karena kepikiran juga yang waktu kemarin. Terus tidurnya kurang gitu lah, kurang cukup gitu tidurnya.
Di situ saya melihat memang banyak orang gitu kan, banyak orang banyak, dan bawa tenda-tenda emang banyak. Ketika sore hari pendaki yang lain itu pada turun gitu kan, yang tersisa di puncak itu hanya Fikri dan Kiki gitu, yang lain pada nggak ada gitu kan. Meskipun keadaan di puncak memang sepi ya, tinggal saya dan Kiki, saya memutuskan untuk inap 1 malam lagi di puncak tersebut karena kebetulan juga saya sedang libur panjang dari sekolah gitu. Nah, waktu jam 9 atau jam 10 malam, saya dan Kiki itu sedang makan bareng, menyeduh mie instan gitu. Saya melihat ada sesosok wanita gitu dari jalur, kan banyak jalur tuh Kang ya yang mau ke puncak tuh. Saya melihat ada sosok wanita yang memakai baju merah gitu. Kan aneh gitu, di puncak wanita pakai baju merah. Saya rasa itu bukan manusia gitu. Ketika saya terus melihat wanita tersebut, dia itu berjalannya itu ngapung gitu terus melayang ke semak-semak yang ada di puncak tersebut gitu. Kok aneh, kalau manusia ke puncak perempuan sendirian pasti nggak akan berani lah, mau apapun juga nggak akan berani ke puncak sendirian perempuan. Dari situ saya dan Kiki merasa takut. Akhirnya saya dan Kiki itu untuk masuk ke dalam tenda. Selang 1 jam 2 jam saya di dalam tenda, tiba-tiba hujan besar ditambah kayak banyak orang gitu, ramai banget kayak di pasar, kayak pasar setan gitu kan. Saya di situ gak berani keluar sama sekali karena saking takutnya saya nggak berani untuk keluar, melihat pun juga saya nggak mau gitu karena takut ke wanita yang tadi pakai baju merah ya. Saya memutuskan untuk tidur, tapi nggak tidur gitu karena memikirkan yang tadi wanita baju merah tersebut. Saya takut sama Kiki. Kejadian malam sebelumnya kan ada yang menggoyang-goyangkan tenda. Nah, waktu di malam hari itu juga ada yang menggoyang-goyangkan lagi ya. Kiki juga mulai takut, gemeteran. Saya juga sama, takut banget gitu. Saya memutuskan untuk tidur terus, tidurin. Akhirnya saya dan Kiki tidur sampai besok pagi. Keesokan paginya saya dan Kiki memutuskan untuk beres-beres tenda dan cepat-cepat pulang gitu kan. Karena rasa takutnya masih ada gitu. Saya pulang melewati jalur Batu Kuda karena sudah tidak mau lagi melewati jalur Baru Berem. Sudah nggak mau gitu kan. Ketika saya melewati Batu Kuda, kan di situ melewati dulu tebing gitu kan. Melewati tebing, saya berpapasan gitu sama pendaki-pendaki lain. Berpapasan ya terus. Satu ketika saya melewati hutan yang rimba kayak gitu Kang. Iya, cukup lebat di situ. Saya melihat ada sosok wanita yang waktu malam gitu, berbaju merah, tapi lewatnya lewat jurang gitu, melintasi jurang. Kalau memang benar dia manusia, pasti dia celaka lah gitu. Kalau enggak minta tolong. Ya betul. Ya, ini mah enggak sama sekali gitu. Di situ saya sambil lari-lari karena saking takutnya sama Kiki, terus lari meskipun kendaraan saya ada di jalur Baru Berem. Saya lebih baik melewati jalur Batu Kuda. Nanti kesananya tinggal pakai angkot lah Kang ya. Bisa lah tinggal pakai angkot. Saking takutnya gitu kan. Saya udah mulai ke bawah jam 11 atau enggak jam 12 siangan saya sudah di bawah itu. Dari situ saya langsung naik angkot gitu ke Jatinangor untuk mengambil kendaraan saya. Alhamdulillah saya sampai rumah, sampai Kiki. Tapi sekitar 2 hari sampai 3 hari Kiki itu sering kesurupan gitu. Kesurupannya itu
perempuan gitu, kayak kuntilanak kayak gitu. Akhirnya keluarganya memutuskan untuk membawa ke orang-orang yang bisa ya paranormal kayak gitu Kang. Ya alhamdulillah sampai saat ini juga udah tidak pernah kesurupan lagi, dan saya di situ sudah mulai nggak berani gitu. Saya dan Kiki tidak berani lagi untuk melewati jalur baru Beureum itu. Dan kalau mau saya ke Manglayang lagi, saya pasti ngambilnya Batu Kuda, tidak mau lagi ke baru Beureum. Ya paling segitu Kang yang cerita yang mengerikan menurut saya gitu. Ya mungkin Kang Fikri ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama mungkin waktu itu kenapa Kang Fikri memutuskan berani mendaki berdua ke Gunung Manglayang, padahal waktu itu Kang Fikri masih kelas 1 SMA. Kenapa berani gitu berdua gitu mendaki gitu? Alasannya mungkin apa gitu? Ya karena yang sering-sering mendaki itu saya dan Kiki gitu, yang orang lain nggak pada suka gitu mendaki, sukanya ke pantai kayak gitu ya. Nah ini Kang Fikri kenapa sih kan mendaki berdua nih berani, tapi kenapa berani waktu itu mendaki di malam hari? Kenapa nggak memutuskan mendaki dari siang gitu? Ya saya ingin berbeda suasana lah, daripada siang hari dan malam hari gimana rasanya gitu perbedaannya. Ternyata adem gitu, malam hari adem. Tapi di malam hari ternyata malah ketemu yang kayak gitu Kang. Aduh malah serem jadinya. Nah setelah kejadian yang Kang Fikri alami itu, terpikir nggak mau mendaki lagi ke Gunung Manglayang gitu, mencoba lagi gitu, atau sudah pernah lagi gitu? Ya jujur sih untuk saat ini belum mau gitu, karena rasa takutnya masih ada gitu. Ya takut ketemu baju merah lagi gitu kan. Ya memang sih banyak cerita ya Kang Fikri, banyak yang cerita dari pendaki-pendaki yang sering mendaki ke Gunung Manglayang. Memang pendakian jalur Batu Kuda dengan Baru Beureum berbeda katanya, lebih mistis lewat Baru Beureum. Nah waktu itu Kang Fikri apa yang dipikirkan ketika Kang Fikri sama Kang Kiki ya, mendaki via Baru Beureum terus ngerasa berkeliling di kebun itu nggak kepikiran buat balik lagi gitu daripada ketakutan gitu? Ya kalau dibilang sih waktu dulu pinginnya mah pulang lagi gitu, karena udah tanggung di pertengahan jalan. Masa iya sih belum juga sampai puncak udah pulang lagi gitu Kang? Ya udah sih Kang gitu. Jadi berarti pendaki sejati lah ya. Iya, pendaki sejati. Oke siap Kang Fikri, hatur nuhun, terima kasih sudah mau bercerita di STMJ malam ini. Mudah-mudahan Kang Fikri dan Kang Kiki selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu diberikan perlindungan. Mungkin ada Kang pesan-pesan untuk para pendaki yang sering mendaki, tips-tipsnya atau seperti apa gitu? Ya dari saya mah jangan sampai gitu mendaki malam hari terus cuman berdua atau enggak sendiri gitu. Jangan pernah lah, takutnya kejadian yang saya alami kejadian juga gitu. Kalau mau malam hari harusnya rame-rame ke jalur yang enggak serem gitu, yang enggak angker kata orang lain gitu. Lebih baik jalur yang benar aja. Ya mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil sobat Ada Apa Gerangan dari kisah Kang Fikri dan Kang Kiki yang pernah mendaki ke Gunung Manglayang via Baru Beureum. Semoga dengan kisah-kisah yang dikisahkan oleh pendaki-pendaki tentang kisah mistis tidak menyurutkan semangat teman-teman pendaki untuk mendaki ke berbagai gunung yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Karena hal-hal mistis itu adalah hal-hal yang saling bersanding bersama kalangan manusia. Jadi hal gaib itu kan, dunia gaib itu saling berdekatan dengan dunia manusia. Jadi selalu berdoa, mungkin itu tips dari saya, selalu berdoa, selalu berhati-hati dan tidak sering mengucapkan hal-hal sompral. Oke, jangan lupa sobat Ada Apa Gerangan untuk subscribe dan share channel YouTube Ada Apa Gerangan dan channel YouTube Osram. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.